Shalom, oke, puji Tuhan, kasih Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Shalom Aleihim, Besim Yeshua Hamashiach, salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya sampaikan renungan firman Tuhan, buat saat ini, ayo kita terlebih dahulu, kita sambut firman Tuhan dengan doa, kita tutup mata, kita akan arahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan buat hari yang selalu indah, hari yang selalu baik. Kami mengucap syukur setiap pagi ketika kami bangun pagi, bangun tidur, kami melihat selalu kebaikan Tuhan. Kami membuka mata, semuanya ada berkat-berkat Tuhan yang selalu Kau sediakan buat anak-anak Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesehatan yang sudah Kau berikan. Mungkin saat hari ini ada yang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa, hamba angkat tangan. Dengan iman, percayalah, Kau terima mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi buat hari ini. Bilur-bilur Yesus, bilur-bilurnya sudah menyembuhkan engkau. Terima mujizat Tuhan, engkau layak, engkau menerima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengalami masalah rumah tangga, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar. Yang mengalami masalah problem pekerjaan, Tuhan juga tolong senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Setiap hari tak habis-habisnya kami mengucap syukur. Engkau sungguh baik, sangat baik. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan renungan. Taruh dalam hati dan pikiran kami. Berikan kepada kami hati dan pikiran menjadi tanah yang subur untuk menerima setiap benih firman-Mu. Ketika kami siap menerima setiap benih firman-Mu dan benih itu tertanam di tanah yang baik dalam hati dan pikiran kami, dan benih itu akan terus bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh dan sampai pada akhirnya akan berbuah-buah lebat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mempersiapkan terima firman-Mu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, puji Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Pastor Sudarso yang sudah memberi kesempatan untuk saya menyampaikan pesan Tuhan. Saya beri tema saat ini, temanya seizin Allah. Sekali lagi, seizin Allah. Oke, puji Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya seizin Allah. Sekali lagi, perhatikan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin dalam kondisi baik, kondisi diberkati, kesehatan juga dalam kondisi baik, diberkati, ataupun tidak. Mungkin kurang sehat, atau mungkin dalam usaha, pekerjaan, dan sebagainya kurang baik kabarnya. Tapi satu hal, semuanya seizin Allah. Tapi, tunggu dulu. Yang jadi bahasan saya buat saat ini, benarkah seizin Allah? Karena banyak orang yang begini, yang mengalami masalah itu dalam kondisi maupun yang kurang baik ataupun yang baik, mereka dengan gampang mengatakan, oh ini seizin Tuhan, ini karena Tuhan dan seizin Tuhan. Lah, yang jadi pertanyaannya, apa benar seizin Tuhan? Atau ada yang bilangnya gini, kalau mengalami mungkin hal-hal yang kurang baik, oh ini iblis ini iblis yang gara-gara, iblis yang buat semuanya ini mengacaukan. Tunggu dulu, apa benar ini pekerjaan iblis? Apa benar ini karena iblis? Iblisnya belum tentu. Iblisnya ngomong, jangan-jangan iblisnya ngomong, aku lagi yang dikambing hitamkan. Ya kan? Ini belum tentu juga semua pekerjaan iblis. Belum tentu saya katakan. Bisa jadi karena, ya kalau bahasa Surabayanya saya katakan, salahmu dewe kan gitu kan. Salah kita sendiri atau perbuatan kita sendiri. Kita melakukan dosa. Kita buka celah, kita lakukan dosa.
Lah salahmu sendiri. Atau mungkin kita ngalamin sakit, salahmu sendiri, maaf nih. Salahmu sendiri, makannya gak dijaga, makannya gak diatur. Loh Pak, saya sudah jaga makan Pak. Setiap saya mau makan, saya berdoa, saya buka mata. Saya berdoa buka mata. Karena kalau saya buka mata, nanti ayam gorengnya hilang, disaut orang, iya kan? Jadi saya kalau berdoa makan gitu, saya buka mata. Saya selalu jaga makanan saya lah. Maksudnya jaga makan itu bukan yang kayak begitu. Jaga makan itu makan makanan yang tidak membuat kita terganggu kesehatannya, yang banyak mengandung kolesterol, jeroan-jeroan, atau hal-hal yang manis-manis, ya kan? Itu sangat mengganggu kesehatan. Mungkin dampaknya nggak langsung, sedikit masuk dalam tubuh, nggak kerasa, nggak ada efeknya, tetapi itu akan menumpuk dan menumpuk. Makanan yang berminyak, makanan yang berlemak tinggi dan lain sebagainya, nggak kerasanya nggak sekarang, tapi kalau jangkanya panjang dengan waktu yang lama, itu akan menumpuk, mengendap di dalam tubuh kita. Nah, kalau sudah ngendap di dalam tubuhnya kita, akhirnya sakitlah, kena serangan jantung, kena stroke dan sebagainya. Jangan kesusu bilang iblisnya dulu, belum tentu. Tapi karena dari lifestyle kita, karena dari kebiasaan hidup kita yang tidak menjaga, tidak mengatur pola makan, tidak mengatur pola hidup. Perhatikan, segala sesuatu belum tentu. Kita harus belajar, apakah ini benar seizin Tuhan atau bukan. Kalau seizin Tuhan, oke lah, kita mengucap syukur, terima kasih kalau memang seizin Tuhan. Kalau bukan seizin Tuhan, ini hati-hati. Jadi jangan gampang-gampang kita klaim, oh ini seizin Tuhan. Tapi kalau bukan, kita yang harus bertobat. Kalau bukan seizin Tuhan, kitanya yang harus berubah. Saudara yang harus bertobat. Oke, saya lanjutkan. Kalau kita lihat dalam kisah Ayub ya, kita belajar, kita buka dalam kisah Ayub. Kisah Ayub ini mendapat penderitaan, kehancuran, kebangkrutan, bahkan penghinaan, tekanan yang sangat besar yang bertubi-tubi. Ayub, kita tahu dalam tokoh di Alkitab, Ayub ini udah hancur, lebur, kekayaannya habis, ternaknya habis, semuanya habis, dirampok dan lain sebagainya. Bahkan sampai anak-anaknya Ayub sendiri dibunuh. Dan Ayubnya sendiri mengalami sakit penyakit. Badannya, seluruh badan itu gatal-gatal. Alkitab bilang gatal-gatalnya itu dari ujung kepala sampai di kaki. Saking gatalnya, dia gosok itu badannya dengan beling dan lain sebagainya, sampai gatalnya. Lah, kira-kira kita bisa bayangin, mungkin kalau gatal di satu titik tempat gitu, kita gatal gitu, kita garuk gitu kan, rasanya udah nggak nyaman gitu kan, sudah nggak nyaman gitu. Nah, ini bayangin sekujur tubuhnya dari kepala sampai kaki. Mungkin kalau zaman sekarang itu bisa dibilang ini mungkin korengan gitu kan, atau kadasen atau apa, saya kurang tahu gitu kan, karena zaman dulu belum ada ilmu kedokteran seperti sekarang kan gitu kan, beda. Nah, Ayub mengalami hal yang kayak gituan, ngalamin hal yang sama. Tapi sekali lagi coba perhatikan dalam Ayub, kita baca Ayub pasal 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki, Ayub pasal 1 ayat 1, yuk kita buka. Ada seorang laki-laki di tanah Uz yang bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Sekali lagi, Ayub itu orangnya saleh dan jujur. Terus selanjutnya, Ayub takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Yang pertama, Ayub ini orang yang saleh, jujur,
takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ayub ini berbeda pada zamannya. Waktu zamannya Ayub, orang-orang ini nggak takut Tuhan. Wah, hidupnya mau sembrono, mau amburadul, nggak karu-karuan. Ayub ini menjadi orang yang satu-satunya Alkitab mencatat. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang saleh, orang yang benar-benar hidupnya takut melakukan kejahatan. Di seangkatannya Ayub yang gak karu-karuan ini, cuman Ayub yang sampai dipuji sama Allah, dipuji sama Tuhan. Cuman Ayub orangnya yang saleh. Perhatikan. Nah, pada zaman yang hidup yang pada waktu zamannya Ayub yang gak karu-karuan itu, Ayub ini mempertahankan imannya, mempertahankan bukan cuma sekedar imannya aja, kelakuannya dan cinta Tuhannya itu dia benar-benar sungguh-sungguh. Hari-hari ini bukan cuma di zamannya Ayub, mungkin hari ini juga sama. Alkitab mencatat nggak cuma di zamannya Ayub. Alkitab ini relevan mulai dari zamannya Ayub, zamannya Tuhan Yesus waktu turun ke muka bumi, bahkan zaman rasul-rasul, sampai hari ini Alkitab ini tetap relevan. Zaman sekarang juga sama. Mungkin di angkatan kita yang tidak takut akan Tuhan dan sebagainya dan lain sebagainya. Adakah di antara kita yang hidupnya saleh seperti yang dikatakan, seperti Ayub, cinta Tuhan dan takut Tuhan? Nah, ketika Ayub mengalami masalah, tekanan dan sebagainya, sakit penyakit dan ini itu dan sebagainya, saya percaya ini yang dikatakan seizin Tuhan. Ini yang dikatakan seizin Tuhan. Kenapa? Ayo kita buka. Kita belajar yang pertama. Kalau benar seseorang yang hidupnya seizin Tuhan, ketika kita mengalami tekanan, kita mengalami masalah, problem dalam kehidupan dan sebagainya, mungkin kita mengalami sakit, penyakit. Kalau benar seizin Tuhan, itu ciri-cirinya yang pertama, hidup orang itu selalu hidupnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Dengar baik-baik. Yang pertama, hidup dikendalikan oleh Roh Kudus. Hidupnya selalu ada dalam kendali Roh Kudus. Maksudnya apa? Hidupnya nggak karepe sendiri. Hidupnya nggak di luar Tuhan. Enggak. Tetapi dia hidup selalu cinta Tuhan dan hidupnya sepenuhnya karena Tuhan. Dia tahu dia selalu menyerahkan hidupnya untuk dikontrol oleh Tuhan. Ayo hari-hari ini kita bangun hidup kita selalu ada di dalam kontrolnya Tuhan. Selalu ada di dalam kendalinya Tuhan. Gimana sih orang yang hidupnya selalu dikontrol oleh Tuhan? Paling gampang hidup di dalam firman Allah. Gak peduli orang yang seangkatan kita, teman kita dan lain sebagainya, orang di sekitar kita, Pak, gak zamannya. Wis, iku orang Kristen gak usah fanatik. Jadi Kristen itu biasa-biasa. Ya kan? Atau mungkin kerja di kantor, teman-temannya kiri kanannya pada main nakal, katakan main korupsi dan sebagainya, atau mungkin jualan dagangan. Kalau nggak main sedikit nakal, Pak, ini dagangan nggak laku, nggak laris, ya kan? Kita harus sedikit nakal, atau mungkin harus pakai campur tangan dunia perdukunan dan sebagainya. Kalau nggak gitu nggak laku. Ingat, anak-anak Tuhan, itu kekejian di mata Tuhan, itu kejahatan di mata Tuhan. Sangat tidak menyenangkan hati Tuhan, bahkan mendukakan hati Tuhan. Hidupnya selalu dalam firman Tuhan, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Anak Tuhan yang hidupnya dikontrol oleh Roh Kudus, itu sudah pasti hidup di dalam firman Tuhan. Dan firman itu ada di dalam hidup kita, hidup saudara dan saya. Selalu ada. Nggak peduli kiri kanan mau ngapain, perbuatan mereka mau gimana, kalau nggak ada yang bilang gini, nek gak
edan gak keduman gitu kan. Ya biarin mau edan sendiri yang sana. Kalau nggak ikut-ikutan saya nanti nggak kebagian, biarin. Berkat itu dari Tuhan. Kalau sudah Tuhan yang membuka, nggak ada yang bisa menutup. Kalau sudah Tuhan yang menutup, nggak ada siapapun juga manusia yang bisa membuka. Berkat itu hanya datangnya dari Tuhan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh, yang cinta Tuhan, yang takut akan Tuhan. Perhatikan. Hidup dikontrol oleh Roh Kudus. Jauhi kejahatan. Jauhi hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Tetapi selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Oke, sampai sini yang pertama. Yang kedua, selain hidup dikendalikan oleh Roh Kudus, tentunya hidup di dalam jalurnya Tuhan. Perhatikan. Hidup di dalam jalurnya Tuhan. Selain hidup di dalam kendalinya Roh Kudus, hidup di dalam kendali Tuhan, hidup di dalam jalurnya Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Yosua pasal 1 ayat 8, tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Selalu berjalan di jalurnya Tuhan. Tidak menyimpang ke kiri dan tidak menyimpang ke kanan. Selalu berjalan dalam firman Tuhan. Selalu berjalan dalam tuntunan Tuhan. Tidak melakukan hal-hal yang di luar perintah Tuhan, yang dilarang oleh Tuhan, tetapi hidup takut akan Tuhan, itu melakukan kebenaran. Anak Tuhan itu hidupnya selalu dalam kebenaran. Tidak perlu pusing, apapun yang mau gimana-gimana yang terjadi dalam kehidupan. Saya mau bersaksi sedikit, mungkin hari-hari ini saya jual makanan, ya kan? Orang bilang, jualan kok makanan kayak begitu, ya kan? Jualan makanan kok kayak gitu, nggak bisa laku. Mau jualan kayak gitu, nggak bisa, hidupnya nggak bisa istilahnya nggak mungkin diberkati, nggak mungkin enak, nggak mungkin sugih kamu. Apalagi jualannya di dalam rumah, di dalam perumahan lagi. Mungkin orang secara berpikir semuanya serba terbatas dan tidak mungkin. Tapi saya punya konsep, saya punya prinsip. Saya punya Allah, dan Allah yang saya sembah itu Allah yang hidup. Allah yang saya sembah, Dia Allah yang menciptakan saya, yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang punya segalanya, Dia yang menciptakan, Dia punya kuasa. Ketika saya hidup dalam firman Tuhan, ketika saya hidup di dalam perkenanan Tuhan, ketika saya hidup di dalam jalurnya Tuhan, konsep saya cuma satu, gak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau saya mau kesaksian, hampir setiap hari saya katakan, selalu ada aja berkat Tuhan. Bahkan saya sampai Tuhan taruh dalam pikiran saya, ada sebuah lagunya gini, setiap hari kulihat kasih-Nya, setiap hari kulihat kuasa-Nya, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku setiap hari. Jadi lagu ini tiba-tiba saya Tuhan taruh di dalam pikiran saya tiba-tiba teringat ada lagu yang lama banget, ya kan? Tiba-tiba saya teringat lagu ini dan saya nyanyikan, saya cari YouTube-nya gitu ya. Saya buka HP, saya cari YouTube-nya, ada lagu yang bunyinya kurang lebih kayak gini. Saya buka, saya cari, terus saya setel. Saya pelajari, saya simak baik-baik syairnya, syair demi syair. Setiap hari kulihat kasih-Nya. Dan syair ini yang di dalam lagu ini jadi ucapan syukur buat saya. Jadi bukan ketika saya nyanyikan lagu ini, bukan saya beriman supaya terjadi kasih Tuhan setiap hari. Saya beriman supaya terjadi kuasa Tuhan setiap hari. Enggak. Saya beriman supaya terjadi mujizat Tuhan setiap hari. Enggak. Tetapi lagu ini ketika saya naikkan, saya pujikan, saya angkat untuk Tuhan dengan sebagai ucapan syukur. Karena apa? Setiap hari ada kasih Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Setiap hari saya melihat ada kebaikan Tuhan. Setiap hari saya melihat ada pertolongan Tuhan. Setiap hari semua yang mustahil bagi manusia, mustahil bagi saya pribadi, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berapa banyak kita
Mungkin kita sedang berpikir, atau mungkin ada orang lain, family dan sebagainya, mungkin berkata, enggak mungkin. Enggak mungkin. Sudahlah, jangan ngarep, jangan mimpi. Sudah, jangan yang muluk-muluk dan lain sebagainya. Perhatikan. Tetap setia, tetap tekun, tetap hidup di dalam firman Tuhan, tetap hidup di dalam jalurnya Tuhan. Dan saya percaya, buat saudara dan saya, ketika kita hidup di dalam jalurnya Tuhan, engkau akan melihat setiap hari, akan melihat kasih Tuhan. Setiap hari engkau akan bersyukur melihat kebaikan Tuhan. Setiap hari engkau akan tersenyum bagi Tuhan. Engkau akan naikkan lagu pujian. Engkau tertawa, engkau tersenyum, engkau mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus itu baik. Itu yang terjadi pada hari-hari ini, pada kami. Hampir setiap hari, pesanan nggak pernah berhenti. Kami jualan online juga sama. Online-nya terus bunyi. Nanti kadang sampai online yang satu bunyi, belum selesai kita kerja, datang lagi pesanan lagi. Datang lagi, belum lagi yang onsite dan lain sebagainya. Itu semua karena Tuhan Yesus. Dia Allah yang hidup. Amin. Oke. Saudara, perhatikan. Yang pertama, kalau hidup kita seizin Tuhan, yang pertama yaitu tadi dikendalikan oleh Roh Kudus dan kita hidup di dalam jalurnya Tuhan. Yang ketiga, tentunya kita hidup selalu terkoneksi, terhubung dengan Allah. Ada hubungan, ada koneksi dengan Tuhan. Setiap pagi saya bangun pagi, saya lakukan hubungan yang baik dengan Tuhan. Saya koneksi dengan Tuhan. Saudara punya HP ya? Hampir semua orang kan kita punya handphone kan? Handphone ini kalau dipakai seharian, kira-kira yang jadi pertanyaan saya, baterainya habis nggak? Kalau dipakai seharian, baterainya habis nggak? Kalau baterainya habis, tentunya handphonenya nggak bisa dipakai, bener ya? Ya udah, baterainya habis, lowbat gitu kan, nggak bisa dipakai. Tapi supaya handphone ini bisa dipakai terus, harus baterainya dicas, dicolokin ke listrik, chargernya dicolokin ke handphone. Jadi ada yang dicolokin ke listrik, ada yang dicolokin ke handphonenya. Listrik dari rumah, dari PLN nyalur masuk ke chargernya, masuk ke handphone, sehingga baterainya terisi terus. Ya kan? Kalau seharian dipakai, mulai lagi turun, lowbat, diisi lagi supaya terisi lagi, supaya penuh. Kenapa supaya penuh? Supaya bisa dipakai lagi. Sama, kehidupan kita juga sama. Kita butuh yang namanya selalu terhubung dengan Allah. Seharian kita aktivitas ini itu dan sebagainya, baterai kita bisa drop. Mungkin karena tekanan dan lain sebagainya, karena pekerjaan, kesibukan dan sebagainya, baterainya kita bisa drop. Kesehatan kita bisa drop. Apalagi macam-macam. Tubuh kita bisa drop dan sebagainya. Kita butuh koneksi dengan surga. Kita koneksi supaya apa? Full lagi baterai kita. Full lagi iman kita. Full lagi apinya kita. Full lagi iman kita. Kita koneksi, selalu koneksi dengan Allah. Selalu sediakan waktu, setiap pagi bangun tidur sediakan waktu untuk selalu menjalin hubungan. Nggak usah tunggu waktu cuman pagi hari. Sewaktu-waktu, kalau kita sudah rasanya lelah, letih dan sebagainya, ambil waktu untuk selalu koneksi dengan Tuhan. Renungkan apa yang sudah terjadi hari-hari ini, apa yang sudah Tuhan perbuat, apa yang sudah Tuhan tolong. Renungkan itu sebagai ucapan syukur, ya kan? Sekalipun kita dalam masalah, tekanan dan sebagainya, pasti ada yang sudah Tuhan lakukan buat saudara. Berapa banyak yang Tuhan sudah tolong, berapa banyak Tuhan yang sudah lakukan perbuatan-perbuatan baik dalam hidup kita. Itu kita renungkan, ucapkan sebagai ucapan syukur, terima kasih. Dan percayalah, kalau yang kemarin Tuhan sudah tolong, hari ini Tuhan pasti tolong saudara dan saya, dan besok dan selalu Tuhan tolong.
Karena Dia Allah yang tidak pernah sekali-kali membiarkan bahkan meninggalkan kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Oke. Yang ketiga, selalu terkoneksi, terhubung dengan Allah. Terus yang keempat, cirinya orang yang benar seizin Tuhan, hidupnya yang selalu seizin Tuhan. Yang keempat yaitu tentu kita hidup takut akan Allah. Jadi nggak mungkin lah kalau hidupnya nggak takut akan Allah, hidupnya karpet dewe, bahasa Surabaya amburadul, karpet dewe, ya kan? Nggak takut Tuhan, nggak hidup dalam firman Tuhan. Terus tiba-tiba sekonyong-konyong ketika dalam masalah, dalam tekanan, dalam mungkin problem ini itu dan sebagainya, terus begitu keluar dari mulutnya, ini semua karena seizin Allah. Tidak mungkin. Atau bahasa apa ya, bahasa Spanyolnya itu bilang gini, tak muin. Tak muin. Sekali lagi tirukan sama saya, tak muin, ya kan? Tak muin. Itu nggak mungkin, nonsen. Tapi orang yang selalu hidupnya cinta Tuhan, terkoneksi, terhubung dengan Tuhan, hidup di dalam jalurnya Tuhan, hidup di dalam kontrolnya Roh Kudus, dan yang terakhir hidup takut akan Tuhan. Itu baru apapun yang terjadi, baik atau buruknya, sehat atau kurang sehatnya, dan lain sebagainya, itu semua baru benar seizin Tuhan. Kalau enggak, jangan gampang bilang ini semua seizin Tuhan. Ngapain? Enggak hidup sama dalam Tuhan kok gampang-gampangnya bilang seizin Tuhan. Oke, puji Tuhan. Ya, kita udah belajar seperti Ayub. Perhatikan Ayub, hidupnya selaleh, hidupnya selalu takut akan Tuhan, hidupnya jauh dari kejahatan. Setiap kali anak-anaknya Ayub melakukan berpesta pora, Ayub selalu berpikir, jangan-jangan nanti kan, jangan-jangan anakku sudah melakukan dosa, menghujat Allah, mendukakan hati Tuhan. Dia minta ampun sama Tuhan. Dia bawa korban bakaran, Ayub bawa korban bakaran, memohon ampun untuk anak-anaknya. Karena apa? Saking takutnya Ayub. Tapi ketika Ayub sudah mengalami semua, sudah melewati semua prosesnya, di endingnya, di ayat 42 dikatakan, sekarang aku melihat sendiri, bukan kata orang, tapi aku melihat sendiri, mengenal Tuhan secara pribadi. Kekasih Tuhan, ayo kita belajar, kita hidup punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, kita punya hubungan sendiri dengan Tuhan, kita punya koneksi sendiri dengan Tuhan. Jangan apa katanya orang, apa katanya YouTube, apa katanya pendeta si A, pendeta si B. Oke, baik, bagus, kita dengar nasihat dari mereka hamba-hamba Tuhan. Oke, bagus, kita dengar khotbah-khotbah. Tetapi jauh lebih bagus, kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Kita punya pengalaman pribadi, kita punya hubungan pribadi, kita punya sesuatu yang membuat hidup kita selalu connect dengan Tuhan secara pribadi. Bukan apa kata orang. Kata orang, kita sebagai orang Kristen harus begini, enggak. Tetapi kita ngerti sendiri, faham sendiri firman Tuhan. Gimana caranya kita paham sendiri firman Tuhan? Baca firman Tuhan, renungkan itu siang dan malam, dan lakukan. Kita baca firman Tuhan, kita gali, kita pelajari firman Tuhan setiap hari pagi dan malam. Kita baca, kita renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan renungkan. Jadi bukan baca itu seperti kayak baca koran, baca majalah, baca WA zaman sekarang. Baca WA. Saya hari ini sudah baca firman. Di mana baca firmannya? Di WA, di IG, di Facebook, di YouTube. Ya oke lah, bagus lah, baiklah daripada enggak sama sekali. Tapi yang terpenting bukan di sananya, tapi kita baca sendiri Alkitab ini sebagai pedoman hidup. Firman Tuhan, yaitu Alkitab, Holy Bible,
Itu sebagai pedoman hidup kita. Kita harus ngerti sendiri. Seperti Ayub katakan, sekarang aku mengalami Tuhan sendiri. Kalau hari-hari ini saudara masih jauh dari Tuhan, kita sudah mendengarkan pesan Tuhan buat saat ini. Mungkin ada di antara kita yang tertegur. Ayo kita cepat-cepat untuk kembali kita bertobat. Bangun hubungan yang intim bersama Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, semua akan seizin Tuhan. Kalau seizin Tuhan, sudah percayalah. Bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, selama di dalam perjalanan di padang gurun. Mereka selama perjalanan di padang gurun, itu selalu kalau siang ada tiang awan, kalau malam ada tiang api. Tandanya apa? Selalu disertai Tuhan. Walaupun mereka ada di dalam padang gurun, semuanya serba sedikit, semuanya serba minim, tapi dipelihara oleh Tuhan, dirawat sama Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Ada tiang awan dan tiang api. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau hidup kita mungkin kalau selalu seizin Tuhan, hidup di dalam penyertaan Tuhan, gak usah takut. Habakuk katakan, walaupun cuman sedikit, susu kambing domba menghasilkan cuman sedikit, gandum cuman sedikit, gak usah takut. Hatiku akan tetap beria-ria. Aku akan tetap memuji Tuhan. Aku akan tetap mencintai Tuhan. Karena apa? Karena ngerti banget, ngerti sendiri kalau hidup di dalam firman Tuhan itu selalu disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ayo buat sore hari ini, saya nggak ingin memperpanjang firman Tuhan. Yang ingin selalu saya sampaikan, ini selalu saya sampaikan buat kita semua. Ayo kita hidup selalu disertai Tuhan. Ketika kita hidup disertai Tuhan, sudahlah percaya, hidupmu ada di dalam masa depan Tuhan. Firman Yeremia 29 katakan gini, rancanganku bukan rancanganmu, rancangan Tuhan bukan rancanganmu, tetapi rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kebangkrutan, bukan rancangan sakit penyakit buat saudara dan saya, tetapi rancangan Tuhan yaitu damai sejahtera. Rancangan Tuhan yaitu memberikan hari depan yang baik, hari depan yang penuh harapan. Itu rancangan Tuhan ketika kita hidup senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Oke, kita tutup dalam doa. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan, dan kami percaya ketika kami buat saat ini kami mendengarkan firman-Mu, ada di antara kami yang tertegur lewat firman-Mu. Itu buktinya bahwa Engkau masih mengasihi kami, Engkau begitu mencintai kami, sehingga hati kami boleh tertegur Tuhan. Kami tertegur, bukan kami tersinggung Tuhan, tetapi ketika kami tertegur itu artinya kami harus bertobat, kami harus kembali untuk selalu hidup di dalam penyertaan Tuhan, hidup seizin Tuhan. Ketika benar apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, ketika kami selalu hidup di dalam seizin Tuhan, dan kami percaya selalu ada penyertaan Tuhan. Kami nggak akan pernah takut, kami tidak akan pernah khawatir, kami tidak akan pernah hari-hari kami mengalami kekhawatiran, karena kami percaya ada Tuhan Yesus sendiri yang menyertai kami. Dan kami percaya ketika kami sudah keluar dari segala permasalahan problem, badai kami keluar dari badai kami, ada berkat Tuhan yang selalu memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.